selamat datang di podcast Ambiar, anak muda berkarya. Pada episode kali ini kita akan ngebahas Kerajaan Kediri. Bagaimana berdirinya kerajaan itu, kapan masa kejayaannya, dan gimana sih kok bisa runtuh. Nah, karena itu kita kedatangan narasumber spesial kita, Galuh. Halo guys, aku Galuh. Gimana nih Galuh kabarnya? Alhamdulillah aku baik sih. Dan jadi suatu kebanggaan aku bisa datang ke podcast Ambiar kali ini. Wah, iya dong. Nah, kita bakal bahas apa sih guys? Ya walaupun udah ke-spill di awal sih. Jadi kita bakal bahas apa? Kerajaan Kediri. Jadi gimana awal berdirinya Kerajaan Kediri? Jadi awal mulanya tuh pada Kerajaan Medang yang dipimpin oleh Raja Airlangga. Dia tuh punya 2 anak. Dia tuh niat mau membagi wilayahnya menjadi 2. Satunya itu di Jenggala buat Mahapanjigarasakan, yang satu buat di Panjalu buat Samarawajaya. Dia tuh berharap tidak akan terjadi perselisihan gitu loh, biar adil. Tapi ternyata malah terjadi perang saudara selama 3 kali berturut-turut. Dan perang terakhir itu dimenangkan oleh Mahapanji Samarawajaya. Akhirnya dia memimpin wilayah itu dan diberi nama Kerajaan Panjalu. Terus seperti yang ditulis pada prasasti Ngata, terdapat seorang raja yang menyatakan perang pada Mahapanji Samarawajaya. Akhirnya perang itu dimenangkan oleh Raja Jayabaya yang akhirnya menyatukan kedua wilayah tersebut dan diberi nama Kediri. Berarti kan awal mulanya itu kan emang satu wilayah, terus dibagi menjadi 2. Ya. Terus habis itu disatukan lagi karena Raja Jayabaya. Kalau keadaan ekonomi pada masa itu? Untuk masa itu sih udah stabil ya, dan untuk jual beli mereka tuh pakai koin emas buat pertukaran gitu, kayak uang zaman sekarang gitu. Terus raja pertama yang memimpin Kerajaan Kediri itu? Untuk raja pertama itu ada Mahapanji Samarawajaya yang jadi raja pertama sebelum Jayabaya. Jadi berapa tahun itu masa jabatan Raja Samarawajaya? Selama 9 tahun, dari tahun 1042 sampai 1051. Nah itu kan cukup lama. Nah gimana sih keadaan masyarakat pada saat itu? Untuk saat itu sih masih tenang aja, belum ada konflik, masih stabil. Dan udah berkembang pesat sih cukup. Karena udah ada kain gitu loh, pakaian buat dipakai, sama rumahnya tuh udah bersih. Berarti kan udah kayak lebih maju ya? Iya. Dan lebih kayak damai, tentram gitu. Ya. Jadi raja pertama itu Raja Sirikan Sri Bameswara meninggal pada tahun 1104. Lalu digantikan oleh Raja Jayabaya, selanjutnya ada Raja Saraswara, dan selanjutnya ada Aryaswara, dan terakhir itu ada Raja Kertajaya. Kediri mencapai masa kejayaan saat dipimpin oleh raja siapa? Dipimpin oleh Raja Jayabaya. Di situ tuh situasi masyarakatnya itu belum stabil, belum ada konflik, tidak ada konflik sih, dan sangat maju. Seperti waktu tuh masyarakatnya udah pakai baju kain gitu, rumahnya tuh udah bagus, sudah layak ditinggal, dan tidak ada sistem kasta. Tapi sistem kastanya tuh ditentuin lewat moral dan tingkah laku manusia. Jadi semakin baik kamu, tingkah laku kamu akan berada di atas. Tapi jika kamu buruk, penjahat, pencuri, itu kamu berada di kasta paling bawah. Nah padahal kan Kerajaan Kediri itu kan kerajaan Hindu, tapi Ya. tidak menganut sistem kasta. Sektor pertanian sama perdagangan itu juga berkembang pesat. Di sana tuh sektor pertanian tuh sangat tinggi karena didukung oleh tanah yang subur dan penghasil beras kualitas terbagus gitu loh. Untuk perdagangan juga sangat berkembang pesat. Perdagangan juga mencari titik strategis, jadi ya berkembang pesat banget gitu. Nah, Raja Jayabaya itu kan punya kayak ramalan jangka Jayabaya. Iya. Itu isinya apa sih? Itu tentang kehidupan masa depan. Jadi Raja Jayabaya itu konon bisa meramal masa depan, dan dia nulis dan jadikan buku ramalan Jayabaya. Tapi itu jadi kenyataan. Ada yang iya, ada yang enggak. Oke. Makanya ada yang besar, ada yang enggak gitu loh. Oh iya. Jadi kan ada 2 wilayah tau. Itu tuh dipisahin sama sungai.
namanya itu Sungai Barangka. Itu tuh pada masa kerajaan itu digunakan untuk mengairi sawah untuk kehidupan masyarakat. Tapi untuk sekarang itu bisa sebagai ya kegiatan masyarakat juga bisa, tapi ada tempat wisata juga. Oh, berarti masih digunakan ya? Masih aktif. Masuk ke prasasti peninggalan. Ke prasasti peninggalan aku bakal sebut 3 aja. Yang pertama tuh prasasti Ngatang, yaitu prasasti yang ditemukan di Ngatang, Jawa Timur, yaitu berisi tentang kemenangan Raja Jayabaya. Terus untuk kedua ada prasasti Jaring, yaitu ditemukan di hutan Laut Diaga di Jawa Timur. Itu berisi tentang pengabulan permintaan sebuah desa oleh Raja Sarawakjaya. Yang ketiga ada Kamulang. Prasasti Kamulang ini berisi tentang penyerangan Kediri oleh Raja Kerajaan Timur. Nah, prasasti itu kan emang ditemukannya cuma di Jawa Timur, lokasi di mana Kerajaan Kediri itu berdiri. Nah, kalau walaupun kan tadi disebutkan lokasi perluasan kekuasaannya kan cukup luas ya, tapi tidak ada yang ditemukan di situ. Tidak, cuma ada di pusat Kediri aja, Kerajaan Kediri aja. Sekarang prasasti itu ada di mana? Untuk prasasti sekarang itu ditempatkan di Museum Airlangga daerah Kediri, disimpan di situ. Dan untuk tahun penemuan prasasti itu sekitaran 1100-an, tahun 1100 Masehi gitu. Jadi kan beruntut gitu. Iya. Jadi perluasan Kerajaan Kediri itu dari Jawa Tengah hampir ke seluruh pulau Jawa. Bahkan pengaruhnya itu sampai ke Sumatera. Padahal kita tahu kalau Kerajaan Kediri itu dari Jawa Timur. Berarti emang sangat luas ya. Luas banget. Nah, kalau buat letak Kerajaan Kediri kan ada di Jawa Timur ya. Nah, kalau untuk sekarang ini Kerajaan Kediri itu buat apa ya bekasnya itu? Buat kayak peninggalannya gitu loh, kayak candi, prasasti sama karya sastra. Jadi nggak terbengkalai. Aku udah bilang kan tentang pakaian tadi udah modern. Jadi itu pakaiannya udah dijahit sama dihosti di bagian belakang, jadi gampang untuk dipakai. Berarti kan emang nggak yang tradisional banget kan? Udah modern. Jadi untuk selanjutnya ada candi. Aku akan nyebutin 2 aja, yaitu Candi Mirigambar di Desa Mirigambar, terletak di Jawa Timur. Itu menceritakan tentang kisah Panji hingga Angling Dharma. Selanjutnya ada Candi Panantaran, yaitu di Desa Panantaran, Jawa Timur. Itu dibangun pada abad 12 dan candi paling lengkap unsur peninggalannya ini paling lengkap tuh Candi Panantaran. Kamu tadi kan udah nyebutin candi-candi peninggalan nih. Nah, fungsi-fungsi dari candi itu apa sih? Kalau untuk Candi Mirigambar itu sebagai tempat berdoa atau memujikan gitu, sampai sekarang masih dipakai. Terus untuk yang Panantaran itu mungkin buat menyimpan peninggalan itu, soalnya untungnya kan yang paling banyak atau paling lengkap udah itu aja. Terus jalurnya ada sastra. Sastra tuh ada kekawin sama kitab. Untuk kekawin tuh kayak kekawin Batar Yuda karya Empu Sedah. Kalau untuk kitab Samarandono karya Empu Dharma. Kita masuk ke konflik. Di konfliknya tuh ada 2. Ada sama-sama rakyat, terus sama Brahmana juga. Yang rakyat itu tentang upah sama pajaknya tuh nggak seimbang. Jadi pajaknya tinggi tapi upah pekerjaannya itu dikit kecil. Jadi banyak yang kayak nggak kerja, kelaparan, kematian barang. Bahkan kejahatannya tuh tinggi gitu loh, karena rajanya juga kurang peduli juga sama rakyatnya. Berarti emang rakyatnya itu kayak kesiksa gitu ya? Banyak yang gelandangan gitu. Nah, kalau misalnya rajanya itu kan otoriter, berarti kan rakyatnya itu kesiksa. Itu emang benar-benar berjalan terus-menerus dan rakyat juga tetap kesiksa gitu? Iya sih, sampai akhir masa jabatan. Terus yang selanjutnya konflik antara Brahmana. Jadi kan kita tahu ya bahwa Brahmana itu tingkatnya paling tinggi, terus raja. Jadi otomatis raja harus tunduk sama Brahmana. Tapi malah Raja Kertaja itu nggak mau tunduk. Jadi dia maunya para Brahmana itu tunduk sama dia, hormat sama dia. Tapi para Brahmana tentu nggak mau. Ya jelas, karena kan emang tinggi kan. Terus akhirnya Raja Kertaja itu nyulik dan nyiksa para Brahmana di bawah tanah itu buat
mereka tuh mau tunduk sama Raja Kertajaya. Kan ada yang seperti itu. Tapi akhirnya para Brahmana itu berhasil kabur ke Tumapel buat ketemu sama Brahmana yang lainnya yang tinggal di situ. Terus akhirnya mereka itu ngadu kalau mereka tuh disiksa sampai dibunuh buat sujud sama Kertajaya. Akhirnya para Brahmana itu benar-benar marah banget sampai ke titik puncak gitu loh. Akhirnya dia nyuruhkan Arok buat nyerang Raja Kertajaya. Terjadilah perang itu disebut Perang Gentet. Nah itu terjadi pada tahun 1202 Masehi. Perang itu pun dimenangkan oleh Ken Arok. Berarti kan emang Ken Arok itu suruhan buat nyerang Raja Kertajaya. Iya sih, ada suruhan sama kayak dia juga pengen nguasain Kediri. Kan pada akhirnya Ken Arok itu menang. Iya. Nah itu setelah itu Ken Arok menjabat jadi raja, diangkat oleh Brahmana atau gimana? Iya, karena jadi kekuasaan tahta ya, jadi diangkat sama Brahmana buat jadi raja. Jadi setelah Ken Arok naik tahta ya, nggak selang lama tuh dia ngancurin Kediri, terus buat kerajaan baru yang diberi nama Singosari, Kerajaan Singosari. Nah, tujuan Ken Arok menghancurkan kerajaan Kediri itu buat apa? Padahal kan dia udah naik tahta nih. Kan kerajaan Kediri itu udah dibangun dan udah jadi. Dia tinggal naik tahta. Kenapa dia menghancurin kerajaan itu dan memilih untuk mendirikan kerajaan yang lain? Itu tuh karena Brahmana sama ajaran yang dianut sama Brahmana. Kan kita tahu bahwa Brahmana itu punya kenangan buruk sama Kediri yang dilecehkan lah, agamanya disiksa. Jadi mungkin Ken Arok tuh mau gapusin gitu loh, biar Brahmana lupa sama masa lalu mereka, buat melindungi Brahmana juga. Kayak menghapus yang udah-udah yang lalu ya? Iya. Guys, pendapat kalian tentang podcast kali ini. Kalau ada tanggapan dan ada saran, bisa tulis di kolom komentar. In the next mini podcast. Dadah! Kiss me out of the bearded barley nightly beside the green